Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, seperti biasa, bantu Mimin tekan tombol like. Jangan lupa Tuan dan Nana, terima kasih. Oke, guys. Bab 1746 sampai bab 1750. Ratu, yang sudah mulai memikirkan tentang pil peremajaan, tertegun sejenak ketika mendengar kata-kata Yechen, dan merasakan rasa kehilangan yang kuat di hatinya. Dia tidak menyangka bahwa meskipun Yechen memberi Helena pil peremajaan, dia langsung memintanya untuk memberikan pil peremajaan kepada ibunya. Jika ini masalahnya, saya khawatir saya tidak akan bernasib sama dengan bagian dari pil peremajaan ini. Yechen secara alami melihat perubahan suasana hati Ratu. Alasan mengapa dia melakukan tembakan yang salah adalah untuk melihat apakah Ratu menginginkan bagian dari pil peremajaan ini. Jika demikian, dia juga ingin memberi peringatan pada Ratu. Dia ingin Ratu mengetahui kalau dia hanya akan mengeluarkan pil peremajaan demi Helena. Oleh karena itu, jika dia ingin terus mendapatkan pil peremajaan, dia harus mentransfer kekuatan dengan cara yang jujur, dan dia tidak boleh terlalu pintar untuk meninggalkan kemunduran apapun. Kalau tidak, jika wanita tua itu tiba-tiba berubah pikiran, atau jika Helena naik tahta dan masih tidak mau melepaskan kekuatannya dan sepenuhnya mengesampingkan Helena, bahkan jika Helena menjadi ratu, dia tidak lebih dari boneka. Dia bekerja keras untuk menempatkan Helena di atas tahta agar Helena mengendalikan kekuatan sebenarnya dari keluarga kerajaan dan menggunakan pengaruh keluarga kerajaan untuk membantunya mengembangkan bisnisnya di Eropa. Jika Helena dikesampingkan oleh ratu saat ini, dia tidak akan dapat memainkan peran penting apapun bahkan di posisi ini. Selain menggunakan bagian ramuan peremajaan ini untuk mengingatkan ratu saat ini, Yechen juga ingin Helena lebih berterima kasih padanya. Dia tidak hanya menyembuhkan penyakitnya, dia juga menyelamatkan ibunya, dan bahkan membantunya membuka jalan untuk mewarisi tahta ratu. Selain itu, dia bahkan mengeluarkan pil peremajaan yang berharga untuk membantu ibunya mengatur tubuhnya. Banyak sekali kebaikan di sini, saya yakin Helena akan mengingatnya di kemudian hari. Dan Yechen benar-benar menebak isi hati Helena dengan benar saat ini. Rasa terima kasihnya kepada Yechen tidak bisa lagi diungkapkan dengan kata-kata. Hanya ada satu hal yang ada di pikirannya saat ini, dan itu adalah melakukan yang terbaik untuk membalas kebaikan Yechen padanya. Meski itu membuatnya sangat menderita, dia tidak akan ragu. Helena begitu terharu sehingga dia menatap Yechen dengan sepasang mata biru tanpa berkedip, dan berkata dengan suara tercekat, "Tuan Ye, kamu sangat baik padaku. Dalam hidup ini, Helena akan selalu menghormatimu di hatinya." Yechen mengangguk sedikit dan tersenyum dengan tenang. "Berikan ibumu obatnya." "Oke." Helena menyeka air matanya, segera meletakkan seperempat pil peremajaan ke tangan ibunya, dan berkata dengan penuh semangat, "Bu, tolong segera minum obat ini. Obat ini adalah obat ajaib yang dibawakan oleh Tuan Ye." Nenek terbangun dari koma yang dalam dengannya. Ibu Helena tampak tidak percaya dan bertanya kepadanya, "Apakah obat ini benar-benar ajaib?" Helena mengangguk berulang kali dan berkata dengan penuh semangat, "Saya telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Obat ini sungguh ajaib, Anda akan tahu setelah Anda meminumnya dengan cepat." Jantung ratu berdarah saat ini. Dia bahkan berdoa jauh di dalam hatinya. Berdoa agar ibu Helena tidak memakan bagian dari pil peremajaan ini, sehingga setelah Yechen pergi, dia masih bisa menemukan cara untuk mendapatkan bagian dari pil tersebut. Namun saat ini, ibu Helena meminum pil peremajaan dan memasukkannya ke dalam mulutnya tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, ratu langsung menjadi sangat kecewa. Dan ibu Helena langsung mengalami perubahan besar yang terlihat dengan mata telanjang. Pertama-tama, kulitnya dengan cepat berubah dari pucat dan lemah menjadi penuh energi dan kemerahan. Kedua,
Separuh rambut putihnya berubah kembali menjadi rambut coklat berkilau dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Yang lebih luar biasa lagi adalah beberapa kerutan di sekitar mata dan wajahnya dengan cepat memudar dalam waktu singkat, dan sebagian besar bahkan hilang. Sang ratu tercengang, dia benar-benar tidak menyangka ramuan peremajaan Ye Chen tidak hanya bisa menyelamatkan nyawa, tetapi bahkan bisa memulihkan kemudahan seseorang. Melihat Ibu Helena tampak 10 tahun lebih muda, dia merasa sangat iri. Faktanya, seperempat dari pil peremajaan masih jauh dari memberikan efek yang begitu kuat, namun Ibu Helena memang sedang mengalami masa-masa yang sangat sulit akhir-akhir ini, sehingga ada beberapa tanda-tanda penuaan yang cepat di sekujur tubuhnya. Dia berusia 40-an dan kurang dari 5 tahun. Seseorang yang berumur 10 tahun kelihatannya hampir berumur 60 tahun. Dan seperempat pil peremajaan ini membuat kondisinya kembali ke usia sebenarnya, dan atas dasar ini dia menjadi beberapa tahun lebih muda, jadi dia tampak seperti 10 tahun lebih muda. Meskipun Ibu Helena tidak memiliki cermin, dia segera merasakan perubahan besar pada tubuhnya. Dia berkata dengan sangat gembira, Obat ini sungguh luar biasa. Saya merasa tubuh saya tidak hanya pulih sepenuhnya, tetapi bahkan telah membaik beberapa kali. Keadaannya bahkan lebih baik setahun yang lalu. Helena juga menyaksikan dengan matanya sendiri perubahan besar pada ibunya. Dia begitu tersentuh hingga dia menangis. Dia menangis dan berkata, "Bu, kamu telah banyak menderita selama ini." Ibu Helena terkekeh ringan, berkata, "Berhenti membicarakan hal ini. Bukankah semua kesulitan sudah berakhir?" Helena berbalik, mengambil cermin yang sangat indah dari sebuah meja samping berusia sahabat, berlari kembali, memegangnya di depan ibunya, dan berkata dengan penuh semangat, "Bu, lihat, ibu tidak hanya pulih secara fisik, tetapi kamu juga terlihat jauh lebih muda." Ibu Helena memandang dirinya di cermin dengan ketidakpercayaan, dan kemudian dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meneteskan 2 baris air mata. Sejak kematian suaminya, dia mengkhawatirkan kesehatan putrinya setiap hari. Di saat yang sama, dia harus menghadapi segala macam pengucilan dari keluarga kerajaan, yang menempatkannya di bawah tekanan psikologis yang besar. Oleh karena itu, dia tidak punya tenaga untuk berpakaian dirinya atau melindungi dirinya sendiri seperti wanita bangsawan lainnya. Karena kondisi kulitnya, dia menua dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang hampir setiap hari. Dalam 2 tahun terakhir, dia bahkan tidak berani bercermin, karena setiap hari dia merasa semakin tua di cermin, dan dia sudah terlihat seperti wanita tua. Tapi dia tidak menyangka bahwa dalam waktu sesingkat itu, dia akan terlihat seperti berusia awal 40-an lagi. Rambut, kulit, dan corak keseluruhannya telah meningkat pesat, dan seolah-olah dia telah dipindahkan kembali. Tepat waktu, mesin, cepat kembali ke beberapa tahun yang lalu. Bagi seorang wanita, penampilan dan temperamen sangatlah penting. Jadi dia tanpa sadar menatap Ye Chen, kakinya tanpa sadar berlutut di tanah, dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, "Tuan Ye, terima kasih telah memberi saya kehidupan baru, terima kasih." Ye Chen berkata dengan tenang, "Kamu melebih-lebihkan, ini hanya usaha kecil, tidak terlalu berlebihan." Ibu Helena tersedak dan berkata, "Kamu mungkin tidak tahu betapa pentingnya semua ini bagi seorang wanita. Untuk sampai batas tertentu, ini membuatku lebih bersyukur daripada menyelamatkan hidupku." Ratu di samping cemburu. Pada saat yang sama, dia memikirkan janji Ye Chen pada dirinya sendiri sebelumnya, dan berpikir dalam hati, Ye Chen mengatakannya sudah 2 tahun. Saya akan diberikan bagian lain dari pil peremajaan nanti, tetapi bagian ini telah dimakan oleh Ibu Helena. Saya tidak tahu apakah Ye Chen masih memiliki pil peremajaan tambahan di tangannya. Jika tidak ada, lalu bukankah itu keinginanku? Apakah ini akan gagal? Memikirkan hal ini, dia mengumpulkan keberanian dan bertanya kepada Ye Chen dengan hormat, "Tuan Ye, Anda mengatakan sebelumnya bahwa Anda akan membiarkan saya menemukan Anda di 2 tahun.
Saya ingin tahu apakah Anda masih memiliki pil peremajaan saat itu, Ye. Chen Xi mengangkat alisnya dan tersenyum, mengeluarkan segenggam pil hitam dari sakunya, dan berkata sambil tersenyum, "Ini, lihat sendiri." Ketika Ratu melihatnya, dia tercengang. Saya melihat ada hampir 10 pil di tangan Ye Chen. Namun, dia tidak tahu bahwa setengahnya adalah pil peremajaan dan setengahnya lagi adalah pil peiyuan. Bagi orang seperti dia yang tidak mengerti, pil-pil ini sepertinya hampir sama. Oleh karena itu, dia langsung menganggap pil tersebut sebagai pil peremajaan. Melihat Ye Chen memiliki begitu banyak pil peremajaan, dia secara alami bersemangat. Jika memungkinkan, dia tidak sabar untuk segera mengambil satu dari tangan Ye Chen untuk dimakan. Tapi dia juga tahu bahwa dia tidak memiliki kekuatan seperti ini sama sekali. Bahkan jika seluruh keluarga kerajaan disertakan, itu hanya setetes air di depan Ye Chen. Oleh karena itu, apakah Anda bisa mendapatkan pil peremajaan ini sepenuhnya bergantung pada suasana hati Ye Chen. Memikirkan hal ini, dia tidak peduli dengan eufemisme, dan berkata secara langsung dan penuh hormat, "Tuan Ye, yakinlah, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Helena mengambil alih." Melihat bahwa Ratu sekarang bahkan telah melupakan kebijaksanaan dasar, Ye Chen tahu bahwa dia telah sepenuhnya dimanipulasi oleh pil peremajaan. Dengan pengalaman mendekati kematiannya sebelumnya, pil peremajaan pasti akan menjadi satu-satunya tujuan hidupnya selama sisa hidupnya. Oleh karena itu, Ye Chen tidak perlu lagi khawatir tentang pemikiran kecil apa yang akan dia pikirkan tentang Helena. Selama penyerahan tahta 3 hari lagi, dia pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu Helena mengambil alih kekuasaan seperti yang dia katakan. Jadi, Ye Chen berkata kepada Ratu dan Helena, "Jika keluarga Rothschild mendatangi Anda untuk meminta seseorang, atau meminta Anda untuk menengahi dan menegosiasikan persyaratan, pastikan untuk tidak memberitahu mereka keberadaan keluarga William dengan mudah, dan hubungi saya tepat waktu, Ratu." Segera dia menyatakan posisinya, "Tuan Ye, jangan khawatir. Jika keluarga Rothschild datang ke sini, saya akan langsung menggunakan opini publik untuk menekan mereka. Anggota keluarga mereka berniat membunuh saya. Buktinya adalah konklusif. Setelah terungkap, itu pasti akan berdampak besar pada keluarga Rothschild." Setelah itu, dia menambahkan, "Sebenarnya, keluarga inti Rothschild sangat mementingkan reputasi keluarga. Mereka memang melakukan banyak kejahatan di dunia, pasar keuangan pada tahun-tahun awal, dan mereka telah mengumpulkan uang dalam beberapa perang. Sehingga reputasi mereka di negara-negara Eropa dan Amerika relatif buruk. Sejak Perang Dunia II, keluarga inti Rothschild telah secara aktif memperbaiki reputasi keluarga. Jika keluarga tingkat ketiga seperti William melakukan hal sebesar itu, keluarga inti harus saya tidak akan melindungi mereka." "Oke." Ye Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum main-main, "Saya tidak takut mereka akan datang. Tapi aku khawatir mereka tidak mau datang." Setelah mengatakan itu, Ye Chen memerintahkan, "Jika mereka bersedia mencarinya, maka kita dapat mengungkapkan beberapa informasi kepada mereka melalui saluran lain dan memberitahu mereka bahwa William keluarga mungkin berada di Suriah. Dengan cara ini, akan lebih baik jika mereka masih bisa pergi ke Suriah untuk mencari seseorang, orang di luar hukum semacam itu. Di negeri ini, Rothschild tidak ada hubungannya. Jika dia pergi ke sana, dia hampir tidak punya kesempatan kemenangan selain menyerahkan nyawanya. Meskipun keluarga Rothschild sangat berkuasa, mereka berada di dunia barat yang damai. Jika menyangkut Suriah, Rothschild akan menyerah begitu saja. Jangan membuat masalah apapun. Lagi pula, di tempat seperti Timur Tengah, bahkan militer AS pun tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi Rothschild belaka. Pangkalan Hamid sekarang sangat sulit ditembus sehingga bahkan istana 10.000 naga pun tidak dapat dikalahkan, dan Rothschild tidak memiliki peluang. Ini juga yang menjadi alasan mendasar mengapa ia ingin mengirim keluarga William ke Suriah. Dengan dijaga Hamid pasti tidak akan ada masalah.
Ketika ratu mendengar kata-kata Ye Chen, dia sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya menggigil. Saya awalnya berpikir bahwa Ye Chen mungkin juga khawatir tentang kedatangan keluarga Rothschild. Tetapi sekarang, mengapa saya merasa bahwa segala sesuatunya benar-benar berlawanan dengan apa yang saya bayangkan? Ye Chen sepertinya menantikan keluarga Rothschild. Keluarga Rothschild datang ke sini, dan itu bahkan membuatku merasa bahwa keluarga William seperti umpan yang dia lemparkan ke Suriah untuk memikat keluarga Rothschild. Memikirkan hal ini, Ratu juga sangat terkejut. Dia benar-benar tidak mengerti kenapa Ye Chen ingin menyerang keluarga Rothschild. Sebelum Ratu dapat memikirkannya, Ye Chen berkata, "Sudah hampir waktunya, aku harus pergi." Setelah mengatakan itu, dia memandang Helena dan berkata dengan ringan, "Helena, aku harap kamu terlebih dahulu mewarisi tahta dan menjadi pemimpin dari kerajaan Nordik. Ratu baru juga berharap Anda dapat meneruskan keluarga kerajaan Nordik." Helena mengangguk penuh terima kasih dan berkata, "Terima kasih, Tuan Ye." Setelah mengatakan itu, dia buru-buru berkata, "Tuan Ye, jika kamu tidak keberatan, tolong izinkan aku, ayo mengantarmu ke bandara." Setelah mengatakan itu, dia menatap Ye Chen penuh harap, takut Ye Chen akan menolak. Karena dia tahu betul bahwa begitu Ye Chen pergi hari ini, tidak akan mudah untuk bertemu dengannya lagi di masa depan. Sebab, dalam 3 hari, dia akan mewarisi tahta. Saat itu, dia akan menjadi ratu kerajaan Nordik dan pemimpin tertinggi nominal Eropa Utara. Saat itu, kemanapun dia pergi, dia akan mewakili keluarga kerajaan, dan dia hampir tidak lagi memiliki barang-barang pribadinya. Di dalam negeri, Ratu harus mengunjungi berbagai tempat untuk menyampaikan belasungkawa dan meningkatkan dukungan masyarakat terhadap keluarga kerajaan. Di luar negeri, Ratu pada dasarnya melakukan kunjungan kenegaraan ke suatu negara di tingkat diplomatik. Sekalipun dia hanya ingin pergi ke Tiongkok untuk menemui Ye Chen dan mengunjungi Ye Chen, itu sama sekali tidak mungkin. Karena sebagai ratu, selama dia memutuskan untuk meninggalkan negara itu, pemerintah Nordik pasti akan memberitahu negara tujuan, dan negara tujuan, pengawal, asisten, dan pengurus rumah tangga yang sesuai juga akan menemani Anda. Saat itu, jika Ye Chen tidak datang menemuinya, dia mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bertemu Ye Chen seumur hidupnya. Oleh karena itu, perjalanan Ye Chen ke bandara mungkin menjadi kali terakhir dia menghabiskan waktu bersamanya. Melihat Helena berkata begitu, Ye Chen tentu saja tidak bisa menolak. Jadi dia tersenyum dan berkata, "Aku serius. Jika kamu bersedia, silakan ikut aku jalan-jalan." Helena tiba-tiba menghela nafas lega, seperti seorang gadis muda. Dia berkata dengan penuh semangat, "Terima kasih, Tuan Ye." Ratu melihat penampilan Helena di matanya, dan sudah memahami pikiran Helena di dalam hatinya. Berpikir dalam hati, Helena seharusnya tertarik pada Ye Chen ini, dan meskipun aku hanya ingin mengantarnya pergi, tapi aku harus membuat permintaan yang rendah hati. Melihatnya seperti ini, dia pasti sangat menyukai Ye Chen. Memikirkan hal ini, Ratu tidak bisa menahan perasaan sedikit penyesalan jauh di lubuk hatinya. Ini karena dia tahu betul di dalam hatinya bahwa perasaan Helena terhadap Ye Chen ditakdirkan tidak akan membuahkan hasil. Padahal, karena keinginannya akan pil peremajaan, dia sangat berharap Helena dan Ye Chen bisa berkumpul. Dengan cara ini, Ye Chen adalah cucu menantunya. Dengan hubungan ini, peluang mendapatkan pil peremajaan secara alami akan lebih besar. Namun, dia juga mengetahui dengan baik lintasan kehidupan Helena di masa depan. Ketika dia mewarisi tahta di masa depan, nasib masa depannya sudah ditentukan. Karena menurut tradisi Nordik dan kemauan masyarakat, calon pasangannya hanya boleh anggota keluarga kerajaan negara Eropa lainnya atau anggota keluarga papan atas Eropa. Apalagi darah pihak lain harus orang kulit putih asli, dan tidak boleh dari suku lain. Belum lagi diskriminasi rasial,
Alasan utamanya adalah setiap negara memiliki nasionalismenya masing-masing dan berharap dapat menjaga kemurnian darah negaranya sendiri. Lagi pula, setelah ia mewarisi tahta, anaknya akan menjadi calon pangeran Nordik. Jika anaknya keturunan campuran Resia, berarti separuh garis keturunan keluarga kerajaan akan hilang sekaligus. Oleh karena itu, masyarakat tidak dapat menerimanya apapun yang terjadi. Sama seperti Jepang yang juga memiliki seorang kaisar, tidak mungkin seorang kaisar bisa menikahi wanita Eropa lalu melahirkan anak keturunan campuran Jepang dan Eropa sebagai seorang pangeran. Oleh karena itu, Ratu tahu betul bahwa Helena dan Ye Chen tidak akan memiliki peluang di masa depan. Faktanya, Helena mengetahui situasi ini dengan jelas di dalam hatinya. Meskipun kontaknya dengan Ye Chen sangat hangat, pengaruh Ye Chen terhadap dirinya terlalu besar. Ye Chen tidak hanya menyelamatkan nyawa dia dan ibunya, tetapi yang lebih penting, dia membuat Helena melihat betapa kuatnya seorang pria. Oleh karena itu, dia seperti seorang gadis dalam novel seni bela diri yang pertama kali bertemu dengan pahlawan yang tak tertandingi. Hanya dalam beberapa saat, dia terpesona oleh auranya yang tak tertandingi. Jika dia bisa, dia bahkan akan menyerahkan posisinya sebagai ratu untuk Ye Chen. Bagaimanapun, ibuku sekarang aman, dan aku bisa berhenti menjadi ratu, bahkan meninggalkan keluarga kerajaan dan pindah ke Tiongkok. Namun, dia juga tahu bahwa Ye Chen sudah lama memiliki keluarga di Jinling, dan dia juga memiliki banyak orang kepercayaan. Dalam hati Ye Chen, dia mungkin hanya seorang pejalan kaki yang tidak berarti. Bahkan jika dia bersedia menyerahkan tahta untuknya, dia mungkin tidak mau menyerahkan tahta demi dia. Tetaplah bersamaku. Armada keluarga kerajaan Nordik melaju kencang di jalan raya pada larut malam. Concorde siap lepas landas dan bisa lepas landas segera setelah Ye Chen tiba di bandara. Saat ini, pukul 1 pagi waktu Nordik dan pukul 7 pagi waktu Yanjing. Jika semuanya berjalan lancar, Ye Chen akan tiba di Yanjing pada siang hari. Waktu Yanjing, setelah mendarat, dia akan pergi ke Gunung Yeling sesegera mungkin untuk menangani anggota keluarga Ye yang melarikan diri dari pertempuran. Di dalam mobil, Helena duduk di sebelah Ye Chen. Saat ini, Helena sedang terjerat dalam hatinya. Terkadang dia menatap Ye Chen, terkadang pada malam Nordik di luar jendela, terkadang dia mengerucutkan bibir merahnya, dan terkadang dia tidak bisa menahan untuk tidak menggigit bibir bawahnya dengan gigi putihnya. Setelah ragu-ragu lagi dan lagi, dia akhirnya berkata dengan lembut, "Tuan Ye, dibandingkan dengan Tiongkok, Eropa Utara sebenarnya terlalu kecil, populasinya bahkan tidak lebih dari sepertiga kota Yanjing." Ye Chen He tersenyum dan berkata, "Ini agak terlalu kecil, tapi akan segera menjadi kerajaanmu. Kamu masih sangat muda sekarang. Kamu akan memiliki setidaknya 50 tahun pemerintahan di masa depan. Dalam 50 tahun, ada begitu banyak hal yang bisa kamu lakukan, masih layak untuk dinanti-nantikan." Helena tersenyum pahit dan berkata dengan serius, "Tuan Ye, sejujurnya, sebenarnya, saya tidak tertarik dengan tahta." Sebagai dia mengatakan itu, dia menatap Ye Chen, matanya tersipu dan berkata, "Tuan Ye, sebenarnya, harapan terbesar saya bukanlah untuk mewarisi tahta, tetapi untuk memberi ibu saya kehidupan yang stabil. Jika Anda mengasingkan Olivia ke luar negeri, keselamatan ibumu akan terjamin. Bisakah kamu menjadi ibuku? Ratu tidak lagi penting bagiku." Ye Chen bertanya padanya dengan sedikit terkejut, "Aku akan mewarisi tahta dalam 3 hari. Mengapa kamu tiba-tiba mundur di kali ini?" Helena mengerutkan bibirnya, malu. Setelah jeda yang lama, dia berkata dengan berani, "Tuan Ye, saya pikir saya mungkin tidak memenuhi syarat untuk peran ratu. Menjadi seorang ratu membutuhkan terlalu banyak pengorbanan dan kompromi, dan aku bukan Oli, orang seperti Wea yang bisa kejam." Ye Chen mengira Helena hanya gugup, jadi dia menghiburnya. Menjadi seorang ratu secara alami tidak semudah itu, tetapi tidak sesulit yang Anda pikirkan.
Bagaimanapun, signifikansi simbolis Anda bagi Eropa Utara jauh lebih besar daripada pemerintahan Anda yang sebenarnya, dan itu tidak terlalu sulit. Anda perlu membuat banyak keputusan. Meskipun Anda tidak melakukannya dengan baik, itu tidak akan mempengaruhi perkembangan sebenarnya di Eropa Utara. Jadi Anda hanya perlu menjaga kecintaan masyarakat terhadap Anda, dan ini Ratu telah lulus ujian. Helena berbisik. Sebenarnya, menurutku, karena nenek sangat patuh padamu sekarang, kamu bisa membiarkan dia menjadi ratu selama beberapa tahun lagi. Dalam hal ini, aku bisa punya lebih banyak waktu untuk bersiap. Ye Chen memandangnya. Dia berkata, Helena, jika kamu ingin benar-benar memiliki hidupmu sendiri, sekarang adalah kesempatan yang harus kamu manfaatkan. Ketidakmampuan sementara untuk beradaptasi hanyalah sebuah transisi. Jika kamu tidak bisa mengatasi transisi ini, maka kamu akan menghadapi transisi lain di masa depan. Bagaimana kamu harus menghadapi musuh seperti Olivia? Helena terdiam sesaat. Alasan mengapa dia mundur saat ini adalah karena iring-iringan mobil semakin dekat ke bandara, dan perpisahannya dari Ye Chen semakin dekat. Semakin sering hal ini terjadi, semakin jelas dia yakin bahwa dia tidak ingin mengucapkan selamat tinggal kepada Ye Chen. Dia tidak ingin persimpangan antara kehidupan dan Ye Chen berakhir di sini. Ibarat dua garis lurus yang berpotongan, mereka hanya berpotongan di satu-satunya persimpangan, lalu berpisah semakin jauh. Dia ingin garis lurus takdirnya berubah arah di persimpangan tempat ia bertemu Ye Chen. Akan lebih baik jika memulai dari titik ini dan menjerat garis lurus Ye Chen dengan erat, sehingga kehidupan masa depan Ye Chen akan menjadi segalanya. Selamat datang, sisimu. Namun, kata-kata seperti ini tersangkut di tenggorokannya, dan dia ingin mengatakannya beberapa kali, tapi dia memaksakannya kembali. Bukannya dia tidak berani mengaku pada Ye Chen, hanya saja dia takut ditolak oleh Ye Chen. Jika ketegangan ini terus dipertahankan, setidaknya akan ada secercah harapan yang bisa dinantikan di masa depan. Tapi Ye Chen tidak tahu alasan sebenarnya mengapa dia mundur dari pertempuran. Dia memandang Helena dan berkata dengan penuh emosi, sebenarnya, aku lebih dari setahun yang lalu sama seperti kamu sekarang, keduanya berada di titik terendah dalam hidup. Saat itu, keluarga Ye tiba-tiba mendatangiku dan ingin memberiku grup dengan nilai pasar 100 miliar dan memberi saya uang tunai 10 miliar pada saat yang sama. Saat itu, saya juga tersentak. Helena mengangguk ringan dan berkata dengan lembut, saya mendengar Ye Feng mengatakan itu setiap kali saya menyebutkan masalah ini, saya menjadi marah. Ya, Ye Chen tersenyum ringan, dia pasti sangat marah, kalau tidak dia tidak akan memusuhi saya. Helena memandang Ye Chen dan bertanya, Ye Chen Tuan, bagaimana Anda meyakinkan diri Anda untuk menerima hadiah dari keluarga Ye ini? Ye Chen menertawakan dirinya sendiri. Saya tidak punya uang pada saat itu. Penyelamat saya sedang menunggu uang untuk mengobati penyakitnya, dan istri saya telah diintimidasi dalam keluarga. Bahkan jika saya memiliki ambisi menjadi anak laki-laki miskin, tetapi kenyataan tidak memungkinkan saya untuk menolak sama sekali. Saat dia berbicara, Ye Chen menghela nafas pelan dan berkata dengan emosi, saya berpikir pada saat itu, bahkan jika bukan untuk diri saya sendiri, meskipun itu untuk penyelamat saya dan istri saya akan melakukannya. Saya menerima hadiah dari keluarga Ye, jadi saya mengambil alih grup, dan menggunakan uang tunai 10 miliar keluarga Ye untuk membayar biaya pengobatan penyelamat saya, dan kemudian selangkah demi selangkah saya sampai ke tempat saya sekarang ini, dan saya tidak bisa berada di tempat saya sekarang ini. Terima kasih atas hadiah dari keluarga Ye. Helena berkata dengan serius, Tuan Ye. Keluarga Ye hanya memberi Anda grup dan uang tunai 10 miliar. Tetapi kekuatan Anda saat ini jauh melampaui apa yang dapat dicapai dengan jumlah aset sebesar itu. Sebagai perbandingan, saya pikir Anda bisa sukses dengan atau tanpa hadiah dari keluarga Ye ini. Itu benar belum tentu benar. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, Helena,
Takdir terkadang sangat sulit. Keajaibannya juga sangat halus. Meskipun saya tidak bisa melihat bagaimana takdir itu ada, saya merasakan bahwa takdir semua orang di dunia ini terkait erat. Seperti kata pepatah, segalanya bisa berubah, seluruh tubuh. Saat dia berbicara, Ye Chen berkata lagi, pernahkah Anda berpikir bahwa keputusan sepele yang Anda buat dapat secara halus mengubah hidup Anda atau orang lain? Helena berkata dengan hampa. Ya Pak, saya tidak tahu banyak tentang takdir dan takdir. Ye Chen berkata dengan tenang, jika Anda melihat seseorang menyeberang jalan dan ditabrak taksi, Anda dapat mencoba mendorong lintasan kehidupan orang yang terbunuh dan pengemudinya 10 detik atau 10 menit, 10 jam, atau 10 hari. Helena bertanya dengan bingung, Tuan Ye, apa yang Anda maksud dengan mendorong lintasan kehidupan ke depan? Ye Chen berkata dengan tenang, sebelum kejadian itu, keduanya melakukannya apa? Setelah jeda, Ye Chen menambahkan, mungkin saja Anda kebetulan lewat di pinggir jalan 10 detik sebelum kecelakaan, dan perhatian pengemudi terganggu karena dia tertarik dengan kecantikan Anda, yang menyebabkan kecelakaan mobil. Mungkin juga Anda mengambil taksi dengan orang lain 10 menit yang lalu, dan sopir memilih untuk parkir di depan Anda karena menurutnya Anda lebih cantik. Setelah Anda masuk ke dalam mobil, Anda memintanya untuk mengemudikan mobil ke sisi lain. Dia berada di dekat tempat itu asal, jadi itu sebabnya dia mengalami kecelakaan mobil itu. Mungkin juga 10 jam yang lalu, Anda mengunggah video Anda di platform video pendek, dan teman pejalan kaki melihatnya dan meneruskan video tersebut ke dia pikir Anda cantik setelah menontonnya. Jadi dia terus memikirkanmu dalam pikirannya. Bahkan ketika dia sedang menyeberang jalan, dia masih memikirkan video pendekmu, yang menyebabkan dia terganggu dan ditabrak mobil. Berbicara tentang ini, Ye Chen mengangkat bahunya dan berkata, ini adalah takdir yang saya katakan. Tetapi situasi sebenarnya mungkin jauh lebih rumit daripada apa yang saya katakan. Misalnya, jika saya menyita uang keluarga Ye, saya tidak akan melakukannya sama sekali. Saya mungkin mampu membelikan istri saya sebuah BMW. Jika saya tidak membeli mobil itu, ayah mertua saya tidak akan mengambil alih mobil itu. Jika dia tidak mengambil alih mobil itu, dia tidak akan mengambil alih. Dia memintaku untuk menjadi sopirnya, dan memintaku mengantarnya melihat vas antik yang mahal. Berbicara tentang ini, Ye Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan tentu saja menghilangkan penyebutan 9 kitab suci surgawi yang misterius, yang dia tidak sengaja diperoleh di Jikingtang. Mengenai hal tersebut, ia melanjutkan, tanpa ini, tidak mungkin Anda dan saya memiliki persimpangan dalam hidup ini, apalagi duduk di mobil yang sama saat ini. Menurutnya, takdir sangatlah ajaib, segala sesuatu mempengaruhi satu sama lain secara halus, dan tidak ada yang tahu apa dampak salah satu keputusannya terhadap masa depannya. Helena tentu saja tidak memahami hubungan di balik kata-kata Ye Chen. Dia berkata dengan tatapan bingung, Tuan Ye, saya tidak mengerti mengapa Anda ingin menghubungkan takdir Anda dengan BMW atau bahkan vas antik. Ye Chen tersenyum tipis dan berkata, Anda hanya perlu tahu. Jika bukan karena mobil BMW dan vas antik itu, sudah cukup kita tidak akan pernah mengenal satu sama lain dalam hidup ini. Helena bingung, tetapi memandang Ye Chen dengan sedikit malu, dan mengumpulkan keberanian untuk bertanya dia, Tuan Ye Chen, masing-masing dari 3 perbandingan yang baru saja Anda buat sepertinya menyebabkan kecelakaan mobil karena penampilan saya. Apakah menurut Anda saya cantik? Ye Chen tidak terlalu memikirkannya dan berkata dengan santai, ya. Kamu cantik. Tidak peduli dari sudut pandang orang barat atau timur, kamu harus dianggap sangat cantik. Helena berbalik ke samping dan menatap Ye Chen dengan cermat, matanya yang besar bersinar di malam hari. Mengumpulkan keberanian untuk bertanya kepadanya dengan lembut, Tuan Ye, jika Anda benar-benar menganggap saya cantik, apakah Anda bersedia menciumku? Ye Chen tercengang dengan pertanyaan Helena yang tiba-tiba.
Dia tidak mengerti kenapa Helena tiba-tiba melontarkan permintaan konyol seperti itu padahal dia sedang dengan tulus mendiskusikan nasibnya dengan Helena. Dia tanpa sadar bertanya, ini sepertinya menjadi topik yang berbeda untuk kita bicarakan, kan? Helena mengedipkan mata dan tersenyum licik, lalu tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan dan mencium Ye Chen erat-erat dengan bibir merahnya di mulut. Kemudian, Helena menggigit bibir bawahnya dengan ringan, dan berkata dengan sedikit malu-malu, jika kamu tidak memiliki mobil BMW dan vas antik itu, kita tidak akan bertemu sama sekali, dan aku tidak akan diselamatkan olehmu. Aku juga tidak akan berada di sini. Aku jatuh cinta padamu dalam waktu sesingkat itu. Apalagi ciuman barusan, dan ciuman pertamaku tidak akan diambil olehmu. Jadi Tuan Ye, kamu benar. Takdir sungguh ajaib, saya mengerti kamu. Chen terdiam sesaat. Tanpa diduga, Helena menggunakan apa yang dia katakan sebagai logika takdir untuk melibatkan dirinya. Dia tidak berani berlama-lama pada rasa manis di ujung bibirnya. Dia menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata, meskipun perilakumu tidak pantas, aku harus mengakui bahwa logika dasarmu benar. Helena menghindari matanya, malu-malu. Dia tersenyum sedikit dan berkata, sepertinya saya ingin berterima kasih kepada BMW. Jika bukan karena itu, saya mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bertemu kekasih saya dalam hidup ini. Ye Chen berkata tanpa daya, saya sudah menikah. Helena mengangguk, saya tahu, lalu kenapa? Ye Chen bersenandung dan berkata, jadi, Anda tidak perlu menaruh emosi apapun pada saya. Kami baru mengenal satu sama lain selama 2 atau 3 hari. Kemungkinan besar Anda bersyukur atas bantuanku kepadamu, dan mungkin aku tidak terlalu menyukainya. Tidak, Helena berkata dengan tegas, aku tahu diriku sendiri. Aku tahu bahwa aku sangat menyukainya, dan aku pasti tidak terbawa oleh rasa syukur. Ye Chen tersenyum ringan, emosi bagaimana itu bisa dikembangkan dalam 1 atau 2 hari. Mungkin setelah beberapa hari Anda sadar dan menyadari bahwa Anda hanya impulsif. Itu tidak benar, Helena menyangkal lagi. Jika kamu tidak menyukai seseorang, kamu tidak akan menyukainya seumur hidupmu. Tetapi untuk seseorang yang kamu sukai, terkadang kamu hanya perlu melihat ke belakang sekali. Kamu dulu, Romeo and Juliet, untuk menggoda Olivia. Namun perlu kalian ketahui kalau Romeo and Juliet juga berkisah tentang cinta pada pandangan pertama, mulai dari pertemuan keduanya, jatuh cinta, menikah, hingga pelarian Romeo, kematian palsu Juliet, dan akhirnya keduanya mati cinta. Hanya butuh total 5 hari, setelah selesai berbicara. Dia menatap Ye Chen, tersipu dan berkata, jika kita sama seperti di Romeo dan Juliet, maka kita sudah saling kenal satu sama lain selama 3 hari dan harus menikah sekarang. Ye Chen terbatuk 2 kali karena malu dan berkata, bagaimanapun, ini adalah sebuah drama, bukan kenyataan. Helena berkata dengan keras kepala, fakta bahwa sebuah drama dapat dianggap sebagai klasik dan telah dipuji selama ratusan tahun membuktikan bahwa itu berasal dari kehidupan dan lebih tinggi dari kehidupan. Kalau tidak, bagaimana mungkin orang menganggapnya klasik? Lalu Helena menambahkan, ada juga film klasik modern, Titanic, kapal berangkat dari Inggris pada tanggal 10 April dan menabrak gunung es pada tanggal 14 April namun hanya dalam waktu 5 hari. Jack dan Rose bertemu dan jatuh cinta hingga mereka terpisah satu sama lain. Jika kita seperti mereka, kita seharusnya memiliki hubungan kita sendiri. Kontak intim pertama di dalam mobil sekarang, tanpa diduga, Helena. Tiba-tiba untuk membantah perkataannya, Jian Hui menjadi sedikit agresif. Dia hanya bisa mengubah topik pembicaraan tanpa daya dan berkata, lihat, Romeo dan Juliet berlangsung selama 5 hari, dan Titanic juga berlangsung selama 5 hari. Ini harus menjadi konvensi di antara penulis drama barat dan tidak boleh dianggap serius. Helena memperhatikan. Looking pada Ye Chen, dia berkata dengan sangat serius, aku tidak tahu apakah kedua cerita ini benar,
Tapi aku tahu bahwa kisah aku jatuh cinta padamu hanya dalam beberapa hari adalah benar. Dengan itu, Helena bertanya Ye Chen lagi, Tuan Ye, kemarin di Gunung Yeling, begitu banyak orang kepercayaan Anda datang ke Gunung Yeling untuk membantu Anda, terlepas dari risiko nyawa mereka. Apakah butuh waktu lama bagi mereka untuk jatuh cinta kepada Anda? Bukankah ada di antara mereka yang jatuh cinta padamu hanya dalam beberapa hari seperti aku? Ye Chen terdiam sesaat, di antara orang-orang kepercayaannya, kecuali Gu Qiuyi, yang dikenalnya sejak kecil. Song Wanting, yang paling lama ia kenal, baru dikenal lebih dari setahun. Waktu yang saya habiskan untuk mengenal Nanako Ito, Su Ziyu, dan Su Ruoli sebenarnya lebih singkat. Melihat Ye Chen terdiam, Helena berkata dengan emosional, Tuan Ye, alasan mengapa saya ketakutan bukan karena saya sangat takut menjadi ratu, tetapi karena saya takut setelah menjadi ratu, saya tidak akan memilikinya, kesempatan untuk bertemu denganmu lagi. Aku lebih memilih melakukan ini daripada menjadi ratu ini. Aku lebih memilih membawa ibuku untuk tinggal di Tiongkok, sehingga setidaknya aku bisa lebih dekat denganmu. Ye Chen menyingkirkan. Tai sebelumnya sikap Ci, memandang Helena, dan berkata dengan serius, ada banyak cita-cita luhur dalam hidup ini. Tujuan dan perasaan hanyalah salah satunya. Anda harus lebih fokus pada bagaimana merevitalisasi keluarga kerajaan Nordik. Sama seperti tujuan terbesar saya sekarang bukan lagi menjalani kehidupan yang baik dengan istriku, tetapi menjalani kehidupan yang baik dengan istriku, mewarisi warisan ayahku dan meneruskan keluarga Ye. Setelah mengatakan itu, Ye Chen bertanya padanya, jika tebakanku benar, ketika ayahmu masih hidup, dia pasti berharap kamu bisa mewarisi tahta, kan? Ye Chen mengatakan ini, ketika Helena keluar, pertahanannya langsung hancur, dan air matanya langsung mengalir di wajahnya. Dia memikirkan ayahnya yang bernasib buruk, agar dirinya bisa mewarisi tahta dan mencapai tujuan tertinggi sebagai anggota kerajaan, ia tak segan-segan menyembunyikan penyakit bawaannya selama 20 tahun. Menurutnya, meski suatu hari dia bisa menjadi ratu, hidupnya akan dianggap lengkap. Namun kini, ia hanya punya waktu 3 hari lagi untuk mencapai kesempurnaan dalam pikirannya. Memikirkan hal ini, dia akhirnya mengerti bahwa Ye Chen di depannya tidak lagi mengutamakan cinta di antara anak-anaknya. Terperangkap antara rasa malu dan kehilangan, Helena menangis terseduh-seduh. Dia memandang Ye Chen, menitikkan air mata sambil mengangguk dan berkata, Tuan Ye, saya mengerti. Jangan khawatir, saya pasti akan mewarisi warisan ayah saya dan meneruskan keluarga kerajaan seperti Anda. Ye Chen mengangguk dan berbicara. Berkata, Helena, kamu baru saja mengatakan bahwa aku memiliki begitu banyak orang kepercayaan. Tetapi pada dasarnya, masing-masing dari mereka berbeda dariku. Tetapi kamu adalah satu-satunya yang sama denganku. Saat dia berbicara, Ye Chen berkata dengan ekspresi serius, kita semua pernah hidup dalam keluarga besar, tetapi kemudian mengalami banyak kesulitan yang tidak pernah harus ditanggung oleh orang biasa. Kita semua pernah menerima perlindungan terbaik dari orang tua kita, tapi pada saat yang sama kami melihat mereka menyimpan kebencian, dan akhirnya, dan sekarang, kami semua membawa bendera yang ditinggalkan oleh ayah kami, bersiap untuk bergegas ke posisi yang sebelumnya gagal dilakukan ayah kami. Setelah Ye Chen mengatakan ini, dia berhenti sebentar, menatap Helena, dan berkata dengan serius, satu-satunya perbedaan antara kita berdua adalah saya siap untuk menyerang. Seperti kata pepatah, meskipun ada puluhan ribu orang, saya akan pergi, tidak peduli siapa atau berapa banyak orang yang kamu berdiri di depanku. Aku, Ye Chen, akan menggendongku. Bendera yang ditinggalkan ayahku ini tidak akan pernah mundur selangkah pun. Dan kamu tampaknya masih gemetar ketakutan di depan pertempuran, ragu-ragu tentang apakah akan menyerang. Helena melihat tatapan tanpa ragu di mata Ye Chen, dan dia merasa tergerak di dalam hatinya, api panas yang sama menyala.
Dia menyeka air matanya dan berkata dengan keras kepada Ye Chen, "Tuan Ye, saya telah memutuskan, saya ingin membawa bendera ayah saya seperti Anda, seperti yang Anda katakan. Meskipun ada ribuan orang, saya akan pergi, Ye." Chen dia mengangguk dengan senyum di wajahnya, mengulurkan tangannya ke Helena, dan berkata sambil tersenyum, "Helena, kita adalah rekan sekarang." Helena tanpa sadar mengulurkan tangannya, menjabat tangan Ye Chen, dan kemudian bertanya dengan wajah memerah, "Kawan, bagaimana dengan alasan kenapa aku menyukaimu? Apa yang kamu sukai dariku?" Ye Chen tertegun sejenak, dan berkata dengan santai, "Kesampingkan dulu. Kita bisa menunggu sampai kamu duduk dengan kokoh di atas tahta sebelum kita bisa bicara." Helena tidak bisa. Mau tidak mau bertanya, "Tuan Ye, apa yang Anda sukai dari saya? Apakah masalah Anda memiliki hubungan langsung dengan tahta?" Ye Chen mengangguk dan berkata dengan tenang, "Tentu saja. Saya tidak suka orang lemah. Bahkan orang kepercayaan yang Anda sebutkan tadi. Mereka kebanyakan dari mereka adalah kepala keluarga besar. Setiap orang memiliki sumber daya dan koneksi tertentu. Dan masih banyak kerjasama di antara mereka." Ketika Helena mendengar ini, dia langsung mengerti apa yang dimaksud Ye Chen. Dan berpikir dalam hati, Tuan Ye begitu berkuasa dan baru saja menjadi kepala keluarga Ye. Jika saya tidak mendapatkan tahta, saya khawatir saya bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi temannya. Memikirkan hal ini, Helena segera berkata dengan tegas, "Jangan khawatir, Tuan Ye. Saya pasti akan mengamankan posisi saya sebagai ratu dan terus meningkatkan kekuatan keluarga kerajaan." Ketika Ye Chen berteman, dia sebenarnya tidak berteman, tidak peduli dengan kekuatan orang lain, dan banyak temannya bahkan mengandalkan bantuannya. Alasan kenapa aku memberitahu Helena hal ini adalah karena di satu sisi aku ingin mengurus pengakuan Helena terlebih dahulu. Dan di sisi lain aku juga berharap Helena bisa berusaha sekuat tenaga untuk merevitalisasi keluarga kerajaan Nordik. Sedangkan untuk cinta antar anak tidak perlu terlalu dikhawatirkan, setidaknya belum perlu dikhawatirkan. Jadi, Ye Chen mengangguk puas dan berkata, "Ada 10 negara di Eropa yang memiliki keluarga kerajaan, kecuali keluarga kerajaan Inggris Raya. Negara lain tidak memiliki rasa kehadiran yang kuat, terutama di wilayah di luar Eropa. Jika Anda bisa menggabungkan Eropa Utara dengan keluarga kerajaan telah menjadi sama terkenalnya dengan keluarga kerajaan Inggris. Pengaruh ini saja dapat membawa banyak manfaat tak terduga bagi keluarga kerajaan Nordik." Helena menghela nafas, keluarga kerajaan dari negara lain memang tidak ada bandingannya ke Inggris Raya. Ratu Inggris Raya telah berkuasa selama beberapa dekade dan memiliki reputasi yang kuat di seluruh dunia. Selain itu, Inggris Raya pernah menjadi negara yang kuat dan dikenal sebagai kerajaan yang matahari tidak pernah terbenam. Pernikahan pangeran mereka menjadi berita utama di seluruh dunia. Sebaliknya, keluarga kerajaan Nordik sangat berbeda. Ye Chen tersenyum dan berkata, "Inggris Raya memang negara yang kuat. Tetapi keluarga kerajaan terus-menerus bersikap negatif dalam beberapa tahun terakhir, dan popularitasnya di kalangan masyarakat juga menurun. Jika Anda bekerja keras, Anda tidak hanya dapat menggantikan mereka, tetapi juga setidaknya menjadi keluarga kerajaan kedua setelah Inggris dalam popularitas. Pasti tidak akan ada masalah." Helena mengangguk ringan dan berkata dengan serius, "Saya akan mencoba yang terbaik." Ye Chen menambahkan, "Setelah saya kembali, saya akan mencoba yang terbaik adalah mempromosikan kerjasama antara keluarga Ye dan Eropa Utara di berbagai bidang, terutama karena beberapa orang lebih memperhatikannya. Dalam bidang dasar penghidupan masyarakat, ini juga dapat dianggap sebagai keluarga kerajaan Nordik Anda yang membantu Eropa Utara menarik investasi." Helena bertanya dengan tergesa-gesa, "Tuan Ye, jika keluarga kerajaan bekerja sama dengan keluarga Ye, apakah akan ada kesempatan bagi kita untuk bertemu lagi?" Ye Chen berkata dengan ringan, "Tentu saja." Helena berkata dengan sedikit khawatir, "Saya khawatir setelah saya naik tahta, saya tidak akan bisa pergi ke Tiongkok dengan santai." Ye Chen mengangguk sedikit,
ketika kerjasama dilakukan dengan lancar, jika Anda mengizinkan saya mungkin akan datang juga. Meskipun Ye Chen tidak secara eksplisit berjanji untuk datang, Helena masih mengangguk gembira dan berkata dengan penuh semangat, "Itu benar-benar hebat." Setelah mengatakan itu, dia menahannya. Dia tidak bisa menahan nafas. Saya tiba-tiba merasa sangat bahagia. Dalam beberapa tahun terakhir, aku sudah lama tidak merasakan kebahagiaan ini. 3 hari kemudian, Helena akan menjadi Ratu Iliad Eropa Utara. Pada saat itu, dia tidak akan bisa. Jika dia pergi ke Tiongkok sebagai individu, itu adalah bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk menemukan Ye Chen. Satu-satunya kemungkinan adalah Ye Chen datang ke Eropa Utara untuk menemuinya. Hingga saat itu, Ye Chen masih bisa mengunjungi istana sebagai tamu kerajaan seperti saat ini. Namun, Helena awalnya mengira Ye Chen tidak akan datang ke Eropa Utara lagi. Tetapi sekarang Ye Chen mengatakan dia akan datang. Dia sangat puas. Saat ini, konvoi dengan cepat melaju ke bandara dan sampai di hanggar tempat Concorde diparkir. Ketika iring-iringan mobil berhenti di samping pesawat, Ye Chen berkata kepada Helena, "Oke, kirimkan saja ke sini, saya berangkat." Helena berkata dengan ekspresi enggan, "Tuan. Ye, saya akan keluar dari mobil, dan sampai jumpa, kamu." Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, "Tidak perlu keluar dari mobil. Bagaimanapun, ini adalah tempat umum. Kamu akan segera naik tahta dan menjadi ratu. Tidak akan mudah untuk menjelaskannya jika kamu terlihat oleh orang lain di sini." Helena ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk, dan berkata dengan suara tercekat, "Tuan Ye, tolong jaga dirimu baik-baik." Ye Chen tersenyum sedikit dan berkata, "Hal yang sama berlaku untukmu. Kamu punya milikku nomor telepon. Jika Anda butuh bantuan, telepon saja saya." Mata Helena merah dan dia berkata, "Saya mengerti, Tuan Ye, terima kasih." Sama-sama, Ye Chen mengangguk sambil tersenyum, membuka pintu, dan melangkah ke pesawat Concorde. Setelah menaiki pesawat, dia duduk di kursi sofa luas yang ada di dalam kabin. Melalui jendela kapal, dia bisa melihat Helena masih duduk di dalam mobil sambil menatapnya. Saat ini, mata Helena berkaca-kaca dan dia hampir tidak bisa menahan tangisnya beberapa kali. Tetapi ketika dia menemukan bahwa Ye Chen sedang menatapnya, dia masih menahan keinginan untuk menangis. Diam-diam menyeka air matanya, dan melambai ke Ye Chen sambil tersenyum. Ye Chen juga sedikit mengangguk padanya, merasa agak simpati pada Helena di dalam hatinya. Jika dia tidak dilahirkan dalam keluarga kekaisaran, Helena mungkin tidak akan pernah mengalami kesulitan dan rasa sakit yang dia alami sebelumnya. Namun, Ye Chen juga tahu betul bahwa jika ingin memakai mahkota, Anda harus menanggung bebannya. Jadi dia hanya bisa berharap Helena di dalam hatinya memanfaatkan kesempatan emas ini dan menjadi ratu yang luar biasa. Pada saat ini, pramugari dari kru keluarga Ye mendatangi Ye Chen dan berkata dengan hormat, "Tuan, pesawat sudah siap lepas landas. Apakah menurut Anda kita bisa mengeluarkannya sekarang?" Ye Chen mengangguk dan berkata, "Ayo. Dorong keluar." "Baik, Tuan." Pramugari membungkuk hormat, lalu kembali ke kokpit dan memberitahu kedua pilot tentang keputusan Ye Chen. Segera setelah itu, mesin pesawat dihidupkan. Saat itu, traktor menyeret roda depan pesawat dan perlahan menarik pesawat keluar dari hanggar. Mata Helena mengikuti pesawat itu hingga hilang dari pandangannya saat keluar dari hanggar dan menuju ke arah landasan. Pada saat ini, air mata Helena akhirnya keluar dari matanya. Ye Chen pergi, menyerahkan tahta Eropa Utara padanya. Namun di dalam hatinya, dia ingin menyerahkan tahta Nordik demi Ye Chen. Sangat disayangkan bahwa menyerahkan tahta dan mendapatkan Ye Chen tidaklah setara. Memikirkan hal ini, dia meminta pengemudi untuk mengemudikan mobilnya keluar dari hanggar, dan kemudian mengemudikan mobilnya di sepanjang jalan internal di tepi bandara hingga ke ujung landasan pacu. Saat ini,
Teknologi Concorde yang ditumpangi Ye Chen lepas landas dari ujung landasan dan terbang ke arah timur. Ye Chen di pesawat tidak tahu bahwa Helena sedang memperhatikan pesawatnya di ujung landasan di bawah. Dia hendak beristirahat sejenak ketika dia menerima telepon dari Nanako Ito, yang mengatakan, "Tuan Ye Chen, 3 miliar euro telah ditransfer ke rekening kami satu demi satu." Ye Chen bertanya padanya, "Apakah Anda tahu siapa menelepon?" "Apakah Anda datang?" Ito Nanako berkata. "Dana tersebut ditransfer dari banyak rekening di luar negeri, setidaknya puluhan ribu." "Saya mengerti." Ye Chen tersenyum. "Diperkirakan akan ada 2 miliar euro lagi dikreditkan besok. Pada saat itu, saya akan mentransfer setara dengan 100 juta euro dalam dolar AS ke akun Anda, dan berinvestasi bersama di East Shipping." Bersambung.